warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Materi semester 1 kemarin kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi ya. Nah, Bapak akan mengingatkan kembali tentang teks laporan hasil observasi ya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang memberikan informasi ya dengan cara melakukan penelitian secara sistematis ya. Sistematis itu apa? Sistematis itu secara menyeluruh ya. Nah, ciri dari teks laporan hasil observasi yang kemarin itu bersifat fakta ya, bersifat fakta dan real sesuai apa yang ada di lapangan dan bersifat tentu saja sistematis ya, terukur. Nah, kemudian struktur dari teks laporan hasil observasi yaitu berisikan pernyataan, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang terakhir yaitu kesimpulan ya. Yang belum paham boleh dibaca-baca lagi. Nah, materi hari ini ya, sebagai pembuka di semester 6, Bapak akan melanjutkan teks laporan hasil observasi yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, materi kita hari ini yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Bapak di semester 1 atau semester ganjil itu hanya mengajar kelas 7A dan 7B saja ya. Untuk semester 2 Bapak mengajar 7C dan 7D juga ya. Pasti sudah pada kenal ya. Nah, kalau belum pada kenal, di sini ada foto Bapak ya. Kompetensi dasar atau KD, materi yang akan dibahas hari ini yaitu 3.8, menelaah struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan ya. Nah, untuk struktur kemarin kan sudah dibahas tuh di semester 1 ya sebagian. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu Bapak ingatkan lagi, ada pernyataan umum ya. Kemudian ada deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan juga kesimpulan ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan ya. Nah, langsung saja di sini ada beberapa ciri penggunaan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang bagian A yaitu penggunaan kata istilah. Nah, apa sih istilah itu? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, ini ada contoh kata istilah dalam bidang biologi ya. Abiotik ya. Abiotik itu benda yang tidak hidup. Kemudian ada amputasi. Amputasi adalah suatu ketiadaan anggota tubuh atau anggota gerak. Anatomi. Anatomi itu bagian tubuh manusia. Antioksidan. Antioksidan itu ketahanan tubuh. Asimilasi. Asimilasi itu proses sosial. Dan aorta adalah pembuluh darah ya. Nah, ini pasti sering kalian dengar dalam pelajaran IPA ya. Di sini ada, itu disebut dengan kata istilah ya. Ada juga seperti reboisasi ya, ekosistem, itu juga kata istilah ya. Dan di sini ada contoh kalimatnya. Bapak bacakan saja. Berdasarkan makanannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Nah, di sini ada kata istilah. Karnivora itu hewan pemakan daging, ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu pasti ada kata istilah. Nah, selanjutnya bagian B yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi, kalimat yang mengungkapkan keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Nah, biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, dan merupakan. Di sini ada contoh kalimatnya. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer.
Nah, kalimat definisinya mana? Ya, merupakan itu kata definisi ya. Kemudian ada kunang-kunang adalah serangga yang berbahaya pada malam hari. Nah, kalimat yang menunjukkan definisi yaitu kata adalah ya. Nah, yang C yaitu kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi, kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan keturunannya ada dua kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Nah, di sini klasifikasi itu adalah pengelompokan ya. Bapak contohkan lagi, ada hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan ya. Hewan pemakan daging ada harimau, singa, dan buaya. Hewan pemakan tumbuhan ada kelinci, ada gajah ya. Nah, itu dikelompokkan, itu disebut dengan kalimat klasifikasi. Selanjutnya bagian D yaitu kata baku. Kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi. Ya, jadi kata baku itu kata yang bersifat resmi ya. Kata yang bersifat resmi. Nah, di sini contohnya. Ini contoh kata yang baku. Melihat, mengumpulkan, ambilkan, itu kata baku ya. Kata yang bersifat resmi. Kemudian kata yang tidak baku. Ngelihat, ngumpulkan, ambilin, itu kata tidak baku ya. Dan kemudian ada bagian E, yaitu isi laporan observasi. Nah, pola pengembangan isi laporan bergantung apa yang diobservasi. Biasanya diurutkan dari hal umum ke hal yang khusus. Jadi isi laporan observasi itu biasanya dari umum dulu, dari umum kemudian ke hal yang khusus. Contohnya definisi dulu, kemudian kelas kucing itu apa aja, ciri fisiknya, habitatnya di mana, makanan, dan ciri kucingnya ya, ciri kucing secara keseluruhannya. Nah, selanjutnya yang F yaitu kepaduan. Kepaduan yaitu hubungan antar kalimat yang saling berhubungan baik makna maupun bentuknya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya ya. Lebah memiliki ciri fisik khusus. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah memiliki sengat yang mematikan. Lebah membantu penyerbukan. Nah, di sini sudah padu belum kalimatnya? Belum ya. Kenapa dikatakan belum? Karena di sini kan kalimatnya menjelaskan ciri dari lebah saja, tidak untuk kegunaan dari lebah ya. Jadi kalimat lebah membantu penyerbukan, ya itu harusnya dihilangkan biar padu ya. Jadi suatu kalimat itu hanya menjelaskan cirinya saja seperti yang tadi contoh kalimatnya, itu baru terlihat padu. Di sini tidak padu karena ada kalimat lebah membantu penyerbukan. Nah, yang G yaitu kalimat efektif. Kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku ya. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembaca. Nah, di sini ada contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Nah, contoh kalimat yang pertama. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan pasang surut air dan cara memanfaatkan. Nah, itu contoh kalimat pertama. Kemudian contoh kalimat kedua. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan pasang surut air dan cara pemanfaatan. Nah, dari kedua kalimat tersebut, kalimat yang efektif adalah kalimat yang kedua ya. Jadi perbedaannya yang kalimat pertama itu ada kata memanfaatkan. Ya, jadi kalimatnya tidak efektif. Kemudian di kalimat kedua adalah pemanfaatan. Itu yang efektif ya, yang benar. Nah, kemudian ada penggunaan EYD. Penggunaan EYD dapat dibaca lebih lengkap
atau yang sekarang yaitu mengalami perubahan menjadi nama PUEBI ya. PUBI ya. PUBI itu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya bahasa Inggris yang ada kamusnya, bahasa Indonesia juga ada ya, disebut dengan PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI ya. Nah, contohnya manggis, Garcinia mangostana ya. Nah, Garcinia mangostana itu sebagai kata asing ya, atau kata istilah. Nah, kata istilah itu biasanya memakai huruf kapital ya. Kata asing itu biasanya memakai huruf kapital dan merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia ya. Nah, kemudian yang I yaitu penggunaan imbuhan asing. Penggunaan imbuhan asing akhiran is dan akhiran isasi ya. Yang pertama, akhiran is bermakna bersangkutan. Nah, ini contoh katanya ada teknis, praktis, kronologis, biologis. Nah, itu ada imbuhan asing ya. Kemudian penggunaan imbuhan asing awalan anti dan bi ya. Awalan anti bermakna melawan atau bertentangan dengan, contohnya ya. Contohnya di sini ada antioksidan, anti komunis ya, itu bertentangan ya. Nah, kemudian yang kedua, awalan bi bermakna dua. Contohnya bilateral ya, bilingual ya. Penggunaan imbuhan asing awalan D dan ekstra. Ada juga penggunaan imbuhan asing awalan D dan ekstra. Awalan bermakna meniadakan atau menghilangkan ya. Contohnya dehidrasi, devaluasi ya, itu akhiran asing, awalan asing ya. Kemudian ada awalan ekstra bermakna tambah ya. Contohnya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu ada imbuhan asing atau ada awalan ekstra ya. Selanjutnya, penggunaan imbuhan asing awalan hiper, infra. Yang pertama, awalan hiper bermakna lebih atau sangat. Contohnya hipertensi, hipersensitif. Nah, yang kedua, awalan in bermakna tidak ya. Contohnya inkonvensional ya. Kemudian yang ketiga, awalan infra bermakna di tengah. Contohnya infrastruktur dan inframerah. Segitu saja materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang sudah Bapak sampaikan ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat dimengerti ya. Nah, bila ada yang kurang paham ya, boleh dibaca-baca lagi bukunya tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Nah, bila yang ada kurang paham juga boleh komen di Classroom ya, atau di komen di kolom komentar itu Bapak ya. Jangan lupa YouTube-nya di subscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.